Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel saya, Radit Bengkel. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengatasi Yamaha Myoji ya. Yamaha Myoji Matic. Motor ini permasalahannya atau kendalanya, menurut prediksi ini seperti minyak tidak naik ya, tidak masuk di injektor ya teman-teman. Dan motor ini tidak mau hidup ya. Oke, kita coba cek dulu untuk mesin ya. Kita hidupkan dulu mesinnya, apakah ini bisa hidup atau tidak ya teman-teman. Untuk injeksinya, pompa minyaknya ini sepertinya ini masih bagus ya teman-teman. Kita dengar untuk dengungnya, ini masih lumayan bagus ya. Ini sangat jelas untuk bunyi dengungnya ya teman-teman. Saya ulangi lagi, saya kontak on. Oke, jelas ya teman-teman. Lalu apa saja permasalahannya, kita akan cek satu persatu ya teman-teman. Kita fokuskan dulu untuk kameranya ya. Mohon maaf untuk kameranya agak kurang jelas ya, karena di sini di luar sana mau terjadi hujan ya, sementara proses mendung ya teman-teman. Ini sangat mendung sekali, mendung ya, sehingga kamera kurang jelas ya. Oke, kita kembali ke inti permasalahannya. Kita akan cek di mana permasalahannya teman-teman ya. Kita fokuskan dulu untuk kameranya ya. Kita kontak on sekali lagi, kita cek untuk memastikan apakah ini motor bisa hidup atau tidak sama sekali ya. Motor ini sekali lagi untuk tipenya Yamaha Matic ya, Myoji. Untuk mereknya Myoji ya. Ini tidak mau hidup ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan cek untuk selang dari full pump, dari injeksi. Kita cek apakah di sini mengeluarkan minyak, dengan lancar atau tidak ya teman-teman. Kita copot dulu untuk soket selang dari tangki, dari pompa minyak, agar kita bisa pastikan untuk injeksinya apakah masih bagus atau sudah bermasalah ya teman-teman. Kita akan copot dulu untuk injeksinya ya, untuk selang injeksinya teman-teman. Untuk cara mencopot selang injeksi, tinggal dimasukkan obeng min seperti ini. Lalu kita congkil sedikit seperti ini, pelan-pelan saja agar tidak terjadi patah ya, untuk kancingan daripada soket selang pompa minyak ini ya teman-teman. Oke, ini sudah tinggal dicopot ya. Oke, ini sudah tercabut. Kita copot dulu. Ini selang injeksinya saya sudah copot. Kita akan tes on kan untuk kunci kontaknya, agar kita bisa memastikan untuk injeksinya apakah ini baik-baik saja atau memang bermasalah ya. Oke, kita akan cek. Saya akan on kan untuk kunci kontaknya teman-teman. Oke, untuk minyaknya lancar ya. Untuk minyaknya tidak ada kendala. Ini aman-aman saja ya, sebagaimana mestinya. Ini tidak bermasalah ya untuk minyaknya ya teman-teman. Untuk di bagian pompa minyak tidak bermasalah. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Oke, untuk injeksi ini aman-aman saja ya teman-teman. Kita akan cek di bagian injektor ya teman-teman. Apakah di bagian injektor ini mungkin bisa jadi di bagian injektor ini tersumbat ya teman-teman, disumbat oleh kotoran. Karena lubang injektor ini sangat kecil sekali ya.
kita akan cek untuk bagian injektor. Kita lepas injektor, lalu kita pasang kembali di selang full pump ini ya teman-teman. Di selang pompa injeksi ini, di injeksi ini kita akan pasang kembali injektornya, lalu kita coba start apakah di injektornya mengeluarkan minyak atau tidak ya teman-teman. Kita akan copot dulu untuk injektornya ya. Untuk injektor menggunakan kunci 10T ya untuk mencopot injektor ya teman-teman. Oke, ini ya, kita akan cek. Oke, kunci kontak kita on kan ya. Lalu kita start. Oke, benar saja di lubang injektor ini tidak mengeluarkan minyak ya teman-teman. Tidak ada semburan minyak ya. Untuk di lubang-lubang injektornya tidak ada semburan minyak. Sepertinya injektornya ada sedikit tersumbat ya. Oke, kita cek soketnya, apakah soketnya aman-aman saja atau tidak. Kita lihat dulu untuk soketnya ya. Oh, ternyata teman-teman, soketnya terjadi retak ya. Kita copot dulu untuk selang injektornya teman-teman. Kita copot dulu untuk selang injeksinya seperti ini, lalu kita cabut ya. Oke. Oke, kita copot dulu untuk kabel Oke, ini sudah terlepas ya. Ini untuk soket kabel injeksi ini sudah patah ya. Ini salah satu permasalahannya sehingga minyak tidak keluar di full pump ya teman-teman. Ini ya. Untuk lubang injektornya ini tersumbat ya. Kita fokuskan dulu ya, kita perhatikan. Ini seperti karatan ya teman-teman. Mohon maaf kameranya kurang fokus ya. Oke. Ini sudah terlihat ya. Ini untuk lubang-lubang injeksinya tersumbat ya teman-teman. Untuk soketnya ini masih bisa connect ya. Namun tadi sudah retak, sudah pernah dilem ya teman-teman. Ini ada bekas lem ya teman-teman. Ini sudah pernah dilem. Oke. Ini sudah patah ya. Tapi ini ketika kita pasang kembali seperti ini lalu kita konekkan, di sini masih connect ya untuk soketnya teman-teman. Namun di sini untuk injektornya tersumbat ya. Ini jelas sekali. Untuk lubang-lubangnya dipenuhi dengan kotoran atau karat-karat dari tangki ya teman-teman.
Oke. Untuk injektor ini kita akan ganti dengan yang baru ya teman-teman. Kebetulan untuk injektor original ada di bengkel kami ya. Untuk injektor originalnya ada di bengkel kami untuk persiapan Myoji ya teman-teman, untuk motor Yamaha Myoji ya. Oke, kita akan ambil untuk injektor yang baru ya. Ini bengkel kami sangat sederhana sekali ya teman-teman. Nah, ini ya, ini injektornya untuk Yamaha Mio J ya, Yamaha Mio J atau Myoji seperti ini ya. Ini original Yamaha asli ya, made in Indonesia ya teman-teman. Di luar terjadi hujan ya teman-teman. Di luar terjadi hujan sehingga suara kurang jelas ya teman-teman. Ini terjadi hujan ya teman-teman. Tadi mendung, sekarang sudah hujan ya. Oke. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena di luar sedang terjadi curah hujan ya teman-teman. Ini original ya teman-teman. Ini asli, injektor ini asli dari Yamaha made in Indonesia. Ini ya teman-teman, ini asli. Oke, kita pastikan dulu untuk ini yang lama ya, ini yang lama dan ini yang baru ya teman-teman. Ini soket yang patah ya. Ini soketnya patah. Dan juga untuk lubang ini tersumbat ya. Untuk yang baru ini masih bagus ya. Ini tidak ada masalah. Ini ya teman-teman. Oke, kita akan ganti injektor dengan yang baru ya teman-teman ya. Kita akan ganti injektornya dengan yang baru ya teman-teman. Ini yang original. Apakah dengan penggantian injektor ini motor ini sudah bisa aman ya atau terselamatkan dari kerusakan ya teman-teman? Tapi menurut saya di sini untuk kerusakannya di bagian injektor ya teman-teman, karena saya cek di bagian full pump atau di bagian injeksi minyaknya semburannya sangat kuat ya teman-teman. Berarti untuk injeksinya tidak bermasalah ya. Yang bermasalah ada pada injektor ya teman-teman. Oke, kita akan pasang dulu untuk injektornya ya teman-teman. Untuk cara pasangnya sendiri seperti ini ya. Untuk cara pasangnya, pertama-tama kita pasang dulu untuk perpaknya yang seperti plat ya, yang plat. Kita pasang seperti ini ya. Lalu kemudian kita masukkan terlebih dahulu untuk ini ya, injektornya di selang injeksi ya teman-teman, seperti ini ya. Untuk memasukkannya kita masukkan seperti ini. Lalu kita tekan untuk soketnya ya, untuk penguncinya kita tekan seperti ini ya. Kita dekatkan dulu untuk kameranya agar lebih jelas ya. Kita masukkan seperti ini. Pastikan untuk pengancingnya ini berbunyi cetek ya. Berarti bertanda bahwa untuk penguncian soket ini sudah sukses ya, sudah aman ya teman-teman. Oke. Kemudian kita masukkan untuk soket ini nanti terakhir ya, untuk soket kelistrikan daripada injektor ini ya teman-teman. Karena injektor ini membutuhkan setrum dari aki ya. Dia membutuhkan listrik ya teman-teman untuk injektornya ya. Untuk soketnya ini ya teman-teman. Kita masukkan untuk injektornya di manipulnya ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Kita pasang dulu untuk perpaknya. Pasang. Lalu kemudian kita masukkan injektornya teman-teman. Lalu kita tekan ya. Pastikan injektornya masuk dengan
presisi ya. Oke, lalu kita masukkan, kita pasang baut ya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci itu ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup kencang ya. Untuk penguncian baut daripada injektor ini harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi dol atau slack ya teman-teman. Sekarang kita masukkan untuk kabel soket kelistrikannya ya teman-teman. Seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini, sesuaikan dengan jalurnya ya teman-teman. Seperti ini ya. Untuk memasukkan soket ini harus hati-hati agar tidak terjadi retak atau patah di bagian soket di injektor ini ya teman-teman. Mohon maaf untuk suaranya mungkin kurang jelas karena di luar terjadi hujan ya teman-teman. Oke, kita pasang seperti ini ya. Oke, pastikan bunyi mentok. Oke, mohon maaf untuk bengkel kami ini belum sepenuhnya kelar ya. Ini baru pindahan dari sebelah. Ini belum di floor ya teman-teman, karena timunannya belum rapat ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, tidak usah kita bahas tentang bengkel. Yang kita bahas di sini adalah kerusakan daripada motor ini sendiri ya teman-teman. Oke, kita akan cek. Kita on-kan dulu untuk kunci kontak ya. Kunci kontak on ya. Lalu kita hidupkan mesinnya ya teman-teman. Untuk mesin motornya sudah hidup ya. Berarti yang rusak di sini adalah di bagian injektor ya teman-teman. Di samping soket injektornya retak, juga di bagian injektornya tersumbat ya teman-teman. Tadi ketika soket injektor yang patah ini saya rapatkan, saya tekan, saya konekkan untuk kelistrikannya. Namun untuk injektor tidak mengeluarkan minyak ya, karena di injektornya tersumbat ya teman-teman. Jadi di sini kerusakannya untuk kerusakannya di injektor ya teman-teman. Injektornya rusak. Untuk kerusakannya injektornya tersumbat. Lalu kerusakan kedua di bagian soket kelistrikannya terjadi retak ya teman-teman. Oke, ini sudah injektor yang baru, ini original Yamaha ya, asli. Ini sudah hidup ya untuk mesinnya ya, sudah aman. Kerusakan hanya di bagian injektor ya teman-teman. Oke, untuk langsamnya sangat normal sekali. Ini tidak ada masalah ya. Ini sudah mantap. Oke, saya kira sudah jelas untuk kerusakannya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja ya. Tunggu video-video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.